Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara-saudara sekalian. Terima kasih sudah hadir pada rapat hari ini. Indonesia akan menghadapi tantangan yang baru. Tentunya kita sebagai penerus bangsa ini harus memperjuangkan kejelasan kemerdekaan kita. Oleh karena itu, dibutuhkan dasar negara menjadi pedoman bangsa kita. Saya Radiman selaku Ketua BPU PKI membuka rapat sidang hari ini. Diminta usulan kepada saudara-saudara sekalian. Saya punya usul. Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Sejarah Indonesia, negara yang besar apabila bersatu. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan dasar-dasar negara untuk mempersatukan bangsa kita. Saya setuju dengan pendapat saudara. Suatu negara membutuhkan yang namanya ideologi yang dapat mempersatukan bangsa. Terima kasih. Saya punya usul. Kepada saudara-saudara sekalian, menurut saya, dasar negara dirumuskan dalam 5 poin. Yang saya usulkan yaitu yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Baik, terima kasih pendapat dari saudara Muhammad Yamin. Apakah masih ada pendapat dari saudara-saudara yang lain? Bung Yamin, saya hargai pendapat saudara. Tetapi ingat, Indonesia adalah negara yang mayoritas Islam. Maka dari itu, Indonesia harus berlandaskan keislaman. Izin bicara. Menurut saya, pendapat Muhammad Yamin tentang peri ketuhanan sudah jelas. Karena Indonesia adalah negara yang beragam akan agama. Bagaimana ini? Saya tidak setuju. Tenang saudara-saudara sekalian, jika sidang seperti ini kita tidak akan mendapatkan dasar negara yang baik dan tepat. Oleh karena itu, sidang saya skorsing sampai hari esok. 2 hari kemudian, pada tanggal 31 Mei 1945, giliran Dr. Supomo yang menyampaikan pendapat di depan anggota BPU PKI. Skorsing sidang saya cabut. Mengenai dasar negara kita, pendapat dari saudara Bung Yamin akan disampaikan oleh wakil saya Pak Suroso. Baik, saudara sekalian, sesuai dengan pendapat Muhammad Yamin 2 hari yang lalu tentang usulan dasar negara sudah hampir tepat. Namun, pada poin peri ketuhanan belum disepakati bersama. Saya punya usul. Baik, saya akan menyampaikan usulan mengenai dasar negara ini. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan masyarakat. Keesokan harinya, pada tanggal 1 Juni, giliran Insinyur Soekarno yang menyampaikan pendapatnya. Baik saudara-saudara sekalian, saya punya usul. Dari sidang 2 hari yang lalu kita belum menemukan dasar negara yang tepat untuk negara kita ini. Maka dari itu saya mengusulkan dasar negara kita yang saya sebut dengan Pancasila. Yang berisi poin pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, peri kemanusiaan. 3, mufakat atau demokrasi. 4, kesejahteraan sosial. Dan 5, ketuhanan yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara-saudara sekalian karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada rapat kali ini. Saya selaku Ketua Panitia 9 mengadakan rapat ini guna membahas rumusan dasar negara Indonesia yang merdeka, mengumpulkan usulan saudara-saudara sekalian, dan menampung aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia, serta menyusun rancangan pembukaan hukum dasar negara atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Hasil rapat Panitia 9 22 Juni 1945 di kediaman Soekarno.
Berdasarkan dari hasil rapat pada hari ini telah disepakati bahwa rumusan dasar negara disebut Jakarta Charter atau Piagam Jakarta yang berisi 1. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rapat kedua sidang BPUPKI 10-17 Juli 1945 di Gedung Chuo Sangiin, Jakarta Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dr. Rajiman Widyaningrat, Ketua BPUPKI, membuka sidang kedua BPUPKI. Sesuai pembahasan rapat panitia kemarin yang telah dilaksanakan, bagaimana dengan hasil pendapat dari saudara-saudara sekalian? Saya akan menyampaikan hasil sidang yang telah dilaksanakan bahwa sesungguhnya 1. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya akan melaporkan hasil kerja panitia kemarin, yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Baik, itulah hasil rapat panitia kemarin. Rapat yang sangat baik untuk dasar negara kita. Selanjutnya akan ditentukan oleh pihak Jepang. Oleh karena itu, sidang saya tutup. Saya dengar besar negara telah dirumuskan dan saya tidak setuju dengan sila pertama yang membedakan agama Islam dengan agama lainnya. Saya juga mendengar informasi demikian, tetapi saya sangat tidak setuju dengan sila pertama yang membedakan agama Islam dengan agama lainnya. Kalau begitu kita datangi Bung Hatta. Ada apa datang kemari, wahai saudara-saudaraku? Bung, kami tidak setuju dengan sila pertama yang membedakan agama Islam dengan agama lainnya. Betul, kami tidak setuju. Kami tahu bahwa Bapak seorang Muslim, tetapi tolong berikan toleransi. Tolong ubah sila pertama. Jika Bapak tetap mempertahankan sila pertama, maka kami dari Indonesia Timur akan mendirikan negara sendiri dan memisahkan diri dari Indonesia. Baik, saya akan mengajukan usulan kalian. Tapi tolong jangan lakukan hal seperti ini, karena kami akan berusaha terkait hal tersebut. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir pun mendengar kekalahan Jepang dari sekutu. Bung, Jepang sudah menyerah. Ini kesempatan kita untuk merdeka. Dari mana Anda mendapatkan informasi ini? Dan apakah informasi ini benar? Benar, Bung. Saya mendengar sendiri lewat radio. Jangan langsung percaya dengan berita ini. Kita harus memastikannya terlebih dahulu, agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Benar, kita harus waspada, karena ini mengenai kehidupan rakyat. Tapi saya pastikan berita itu benar. Baiklah, saya izin pergi dulu. Barusan saya mendengar berita bersama Sultan Syahrir bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kemerdekaan itu adalah suatu hak yang harus diproklamasikan. Maka dari itu, kita harus memberitahukan kepada Soekarno-Hatta untuk memutuskan segala sesuatu dengan Jepang. Begini, menurut laporan Wikana dan Darwis, setelah menemui Soekarno-Hatta, golongan tua tersebut tidak setuju. Apaan ini? Ayo, ikut saya ke Karawang. Ingin kamu? Saya akan mengizinkan kamu keluar. Saya dengan anak saya.
membawa Anda kemari karena kami sudah tidak tahan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Mohon bersabar Soekarni. Saya tahu semua golongan muda tidak sabar akan proklamasi kemerdekaan. Tapi semua butuh waktu. Saya akan cepat memproklamasikan kemerdekaan setelah saya kembali ke Jakarta. Saya berjanji. Bagaimana saudara Utana? Apakah saudara setuju dengan proklamasi dilaksanakan di Jakarta? Saya setuju. Yusuf Kunto akan mengantar Anda ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Ahmad Subarjo kemari? Kami mengajak ke rumah Laksamana Maeda. Di sana sudah ada Soekarno dan Hatta. Silakan. Maaf sebelumnya kami datang sini untuk menanyakan sesuatu hal yang penting. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar tentara Jepang telah menyerang kepada Sekutu. Memang benar pernyataan tersebut, Bu. Tapi kami merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan. Yang kami bingungkan, para golongan muda terus mendesak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Itu gagasan yang bagus, Bu. Ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kami sepakat, jika berita itu benar, kami akan segera memproklamasikan kemerdekaan. Jadi beginilah semuanya. Rencananya kami ingin menulis naskah proklamasi di kediaman Anda. Baik, Bu. Silakan gunakan tempat ini separuh. Saya pamit dulu untuk beristirahat. Permisi, tuan-tuan. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari di kediaman Insinyur Soekarno, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka!